Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami, setiap pergumulan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban daripada setiap pergumulan kami. Dan bagi kami juga yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya firman itu akan memulihkan setiap anggota tubuh kami yang sakit. Berikan hati bagi kami Tuhan sebagai seorang murid untuk belajar duduk diam mendengar akan setiap perkataan firman-Mu, dan berikan hati juga sebagai seorang murid untuk belajar melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, tapi kita akan lihat dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika Yesus bertemu dengan seorang yang buta, orang ini buta sejak lahirnya. Dikatakan firman Tuhan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Sampai di sini dulu. Nah, kerap kali banyak yang terjadi dalam setiap hidup kita ini, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, tantangan dalam hidup, banyak mulai ada namanya komentar-komentar rohani, kemudian mulai menyatakan bahwa mungkin ada dosa-dosa yang kita buat, ada dosa turunan dan sebagainya. Sepertinya mungkin kita merasa kita yang mengalami pergumulan, kita yang mengalami tantangan, sepertinya kita sedang mengalami masalah dan persoalan itu, kemudian kita lebih dipojokkan lagi, sehingga kemudian kita mengalami sebuah kebingungan, dan kemudian akhirnya kita melakukan hal-hal yang seperti yang kemudian mungkin dianjurkan oleh orang-orang yang punya komentar-komentar seperti itu. Mungkin kemudian kita minta pelepasan dan sebagainya. Itu tidak juga sesuatu yang salah. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di dalam kisah ini, ayat yang ketiga, apa yang Yesus kemudian jawab, yang mungkin juga menjadi pergumulan kita hari ini. Mungkin kita bergumul sudah lama, kita mungkin berdoa sudah sangat-sangat lama, kita bergumul, kita berdoa, tapi kok sepertinya belum mendapatkan jawaban. Ayat 3, ini menarik apa yang kemudian Yesus katakan mengenai anak yang buta ini. Waktu sejak dari lahirnya dikatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya Yesus juga ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya hari ini, bahwa mungkin ketika kita sedang mengalami persoalan tantangan dalam hidup, janganlah kemudian kita berpikir pikiran yang aneh-aneh. Mungkin kita berpikir bahwa ini dosa orang tua kita, dosa keturunan kita. Tetapi Yesus menjawab bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kemudian apa yang Yesus katakan? Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, yaitu Allah yang mengutus aku. Yesus bicara tentang sesuatu apa yang harus dikerjakan. Dikatakan selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus angkat satu topik, dia bicara tentang pekerjaan. Bahwa selama kita hidup di dunia ini ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya Yesus kemudian berkata juga bahwa Yesus itu mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu Allah yang mengutus Yesus. Kemudian ayat yang kelima dikatakan begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus mengangkat bahwa dia adalah terang dunia. Jadi hari ini saudara dan saya, fokus hidup kita harus hanya fokus kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Ketika bicara tentang anak ini yang mengalami kebutaan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang namanya terang. Hari ini pun sama, mungkin secara fisik,
Kita ini tidak mengalami namanya kebutaan. Tetapi sesungguhnya banyak dari kita mengalami kebutaan rohani. Sehingga ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, kita mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau yang paling fatal, kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita mungkin merasa mungkin feel guilty, merasa bahwa kita ini yang salah. Memang Tuhan minta hari ini ada pertobatan. Di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam, tapi dikatakan ada penghalang. Penghalang yaitu adalah dosa daripada saudara dan saya yang harus kita tinggalkan. Nah, oleh sebab itu, Tuhan kemudian, Yesus kemudian berkata bahwa dia adalah terang dunia. Kalau saudara dan saya hari ini, kita ambil terang itu, yaitu bicara tentang firman Allah, kemudian kita taruh dalam hati kita, maka ada sesuatu yang jelas kita akan lihat jauh ke depan. Nah, kemudian ayat yang ke-6, kita lihat di sini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Kemudian dikatakan Yesus mengaduk, meludah ke tanah, kemudian mencampur ludahnya itu dengan tanah, kemudian mengoleskan ke mata anak yang buta itu. Kemudian yang menarik, Yesus berkata, pergilah ke kolam Siloam. Nah, arti kata Siloam itu berarti yang diutus. Nah, hari ini saya ingin mengangkat, tidak kebetulan ketika Yesus menyuruh untuk membasuh di kolam Siloam yang artinya diutus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa hari ini kita orang percaya, kita sedang diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini. Kita sedang diutus oleh Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kita sedang diutus oleh Tuhan untuk menggarami dunia yang sudah mulai tawar ini. Nah, ketika kita fokus dengan pekerjaan tentang utusan, kita ini adalah utusan-utusan Allah. Sama seperti ketika Yesus berkata bahwa dia ini yang Allah yang mengutus dia, hari ini pun sama. Kalau kita sadar, kita percaya, kita adalah utusan-utusan Allah, maka fokus hidup saudara dan saya tidak akan pernah berfokus kepada masalah dan persoalan. Fokus kita tidak akan pernah berfokus kepada sakit penyakit. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita sedang mengalami sakit penyakit. Tapi percayalah, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah, saya percaya pergumulan sakit penyakit itu pasti Tuhan akan buat jalan keluar. Ingat, kita adalah ambasador-ambasador surga. Kita harus menampilkan manusia surga. Kapan kita bisa menampilkan manusia sorga? Ketika karakter hidup kita mulai mengalami perubahan. Kita yang dulunya temperamental menjadi orang yang sabar. Kita dulu orang yang pelit menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang mengasihi. Kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Itulah artinya kita menjadikan diri kita adalah utusan-utusan Allah. Percayalah, ketika hari ini kita sadar kita menjadi utusan Allah, maka saya percaya masalah persoalan kita pasti Tuhan akan buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini supaya ada dalam pikiran kami, Engkau rubah, supaya setiap pandangan-pandangan hidup kami yang salah, kami mulai menyalahkan diri kami. Ketika kami mengalami masalah dan persoalan, kami menyalahkan diri orang lain. Kemudian kami menjadi komentator rohani Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan bahwa hari ini semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak untuk setiap kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Engkau yang punya persoalan, masalah, tantangan dalam setiap hidupmu, mari Engkau boleh dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Bagi Engkau yang punya masalah sakit penyakit, Engkau boleh memegang anggota tubuhmu yang sakit.
Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sudah meletakkan tangan mereka di dalam pada anggota tubuhnya yang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan fokus, kami adalah utusan-utusan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan memberkati.